Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa a'inna min ahli al-ilmi wa hasil akhlaq wa tawfiq wa ta'ala min yastahiquna wa yastahiquna ahsana. Orang muslim rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa bihi wa bihi bisa disolehkan dan dikawalkan bila awal mukjizat sholat. Masa itu juga masa itu kalah sholat. Ya. Ulangi mawon. Masa itu mulai masalah di kalah di dalam ngomong kesuatu bersolat. Awal lain itu orang datang ke orang yang mengucapkan al-qauli yang sedikitnya ini korbannya standarnya standar umum. Jadi korban artinya kalau misalkan orang mengatakan ini banyak atau sedikit, kalau orang mengatakan sedikit berarti sedikit. Itu namanya apa korban ya. Menurut pandangan umum. Visual kita nanti belum keadaan. Awal tidak karena dalam artikan apa kalam, ibu nasihat, atau nasihat ibu sing nami. Jadi ucapan sedikit itu kalau memang dalam keadaan lupa maka tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan apa? Sholat. Di kemarin kalimatnya lebih sedikit dari 4 kalimat. Kalimatnya lebih sedikit dari 4 kalimat. Kayak kemarin dicontohkan, misalnya biasanya orang ya ngomong ojo. Berarti tidak sampai membatalkan sholat. Karena dalam keadaan lupa kalau diri sedang sholat Pak. Orang lupa ngomongin, lupa kalau diri sedang sholat sampai berkata-kata, itu berarti tidak membatalkan. Yang kedua, tidak karena dengan sopo siwo itu jadi tidak mesti orang ngerti, orang bodoh, ya, orang bodoh. Jadi orang bodoh tapi bukan bodoh asal bodoh tidak, tapi bodoh yang dalam kategori makdur, yang diampuni. Siapa? Hanya 2 orang. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Itu namanya jadi makdur. Bodoh tapi dihukum, diampuni gak apa. Karena baru masuk Islam. Umumnya orang baru Islam, ya orang dihukum. Tahunya misalkan ada orang baru masuk Islam, kamu sholat, karena sudah masuk Islam. Oh iya saya sholat. Setelah sholat, dia jamaah ya, nggak mungkin dia sholat sendiri, nggak mungkin sholat loh, jadi diajak jamaah. Pas saya dalam keadaan sholat, dia berkata-kata, mengucapkan kata-kata, ngomong. Jadi nanti walaupun dia berbicara asal sedikit, maka sholatnya tidak batal. Ya. Di samping kata-kata yang diucapkan sedikit, juga kondisinya memang dia jahil, orang bodoh, tapi bodoh yang makdur, bodoh yang diampuni.
di sepuluh dimaklumi Pak Mas Pak. Bodoh yang dimaklumi. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, jahil makdur, orang bodoh yang dimaklumi siapa? Orang yang hidupnya jauh dari ulama. Orang yang hidupnya jauh dari ulama itu termasuk kategori jahil makdur, bodoh tapi dimaklumi. Jadi kita tidak bisa membayangkan ada jahil makdur kemudian di Jawa Pak. Di Jawa sekarang kiai, ya di Jawa sekarang kiai. Ya mungkin gambar wong jahil makdur zaman saiki, mungkin aku ini Papua mungkin gunung paling pojok, orang Sigak, orang pedalaman ya, orang pedalaman. Misalkan ya, itu umpama dia tidak tahu hukum, itu dianggap orang bodoh tapi dimaklumi. Selain kedua ini, kalau ada orang bodoh tidak tahu tentang hukum, itu tidak dianggap makdur. Orang 10, artinya apa? Umpama besok di hari kiamat dihisab, kemudian ada orang ditanya Allah, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu ini yang saya wajibkan? Itu Allah tidak akan menerima jawaban, saya tidak tahu Gusti, saya tidak tahu kalau ini wajib. Kalau ternyata ini salah, itu tidak diterima. Nah, karena apa? Karena Allah akan menghadirkan hujah. Loh, dulu kan saya sudah mengutus para utusan. Setelah para utusan tidak ada, digantikan oleh para penggantinya, oleh para ulama. Kenapa kamu sampai tidak tahu? Jangan ya, kita melihat kenyataan di lapangan, ya ini sudah podo ngaji, sudah membuka pengajian. Tapi kenyataannya dari sekian banyak keluarga siapa yang gelem ngaji, ngasih kabar, ya kan? Ini tingkatnya ambil gading, tapi seberapa ya? Dari sekian banyak orang ambil gading yang mau ngaji berapa? Ya kan? Makanya kalau kita melihat hadis-hadis termasuk fitnah akhir zaman itu termasuk apa? Bahwa simbol-simbol Islam itu akan pudar, Pak. Tali-tali seru akan lepas sedikit. Kita lihat tingkatan semacam ini. Orang Islam sekarang sudah meninggalkan agamanya, sudah tidak mau mempelajari agamanya. Dari sekarang banyak urusan tingkatan kecamatan, tingkatan desa aja sing gelem gak sing piro. Sing gelem mesti ngomongin hukum. Iya, gimana seperti itu, Pak? Gimana seperti itu? Tapi ya kalau semacam itu, kita harus berbangga. Harus apa? Iya Pak, karena mau ngaji urusan adik. Orang mau sanad keguruan toh, sanad kekeluargaan. Kok keluarganya belum ngaji, kok anak-anak belum ngaji. Sengaja mungkin mengalami fase-fase di mana dia tidak mau ngaji, pas bayang ngomong-ngomongan. Mau juga ngomong, kita ini mau, bocah cilik kan juga bisa ngaji. Kok pas bayang ngomong bisa saja mengalami fase-fase dia tidak mau ngaji. Tapi kok tekan tuh, di dalam belum tobat. Mau ngaji terus sana dia. Orang angel Pak, angel golek wong sing seneng ngaji, saka keluarga sing seneng ngaji, angel. Ada tapi sulit. Ya sulit. Sing akeh, sing ono. Ya dari keluarga sih belum dong ngaji. Ya, itu syarat semacam itu. Wong dari dokter, ya biasanya anaknya dari dokter. Kalau ya, wong kok keluarga guru, keluarganya mau kuliah, ya biasanya turun-turunnya kuliahan. Wong kok pondok, biasanya bang-bangannya pondok-pondok dengan. Jangan harap ada orang tua yang tidak pernah mencontohkan yang baik malah gaji maupun anak-anak yang gaji angel. Jadi ketua itu penting ya. Begitu sampai dari wong sing ngomong, karena tadi Allah tidak akan menerima satu kesalahan dengan alasan ketidaktahuan. Karena tadi kalau makanya bahasa
orang bodoh yang dimaksud hanya dua orang itu orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidupnya jauh dari ulama. Jadi yang penting apa? Yang penting kan solusi. Yang penting cari tahu dulu. Masalah setelah cari tahu kemudian bisa melakukan tidak itu soal lain ya. Itu soal lain. Ya, saya juga tidak kemudian ngaji jenengan, saya tidak bisa memastikan apakah jenengan itu sudah melakukan apa yang sampean kaji atau tidak. Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Ya bagaimanapun ini menjadi rekaman ya, menjadi rekaman bahwa aku biasa ngaji, itu rekaman ya, rekaman. Masalah kemudian setelah ngaji tidak melakukan itu soal lain. Ya namanya orang melakukan mengamalkan satu itu kan tidak harus langsung Pak. Tapi beda. Quran itu bahasanya haliyas tabil ladina yang lamun awal ladina layak. Apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Tidak perlu dijawab, beda-beda. Ya kan ya? Bahasanya yang diperbandingkan yang lamun dan layak lamun, yang tahu dan yang tidak tahu. Bukan masalah yang malu dengan layak malu. Tidak ada ya. Ikut agar perbandingan orang yang apa? Orang yang melakukan dan tidak. Jadi dua itu basic Pak. Ini benar sampai dari musik dulu ya. Makanya ya termasuk juga memperhatikan pendidikan anak-anak kita, guru-guru ini perhatikan. Kalau sampai anak tersebut itu jadi orang yang bodoh khususnya dalam bidang agama. Jangan sampai bodoh dalam urusan apa? Jadi kita yang tanggung jawab ya. Di ngaji sekolah untuk sekolah sak guru terus untuk, tapi jangan sampai kemudian apa? Meninggalkan pendidikan agama. Kita yang tanggung jawab. Kita yang akan ditanya ya. Akan ditanya kenapa kamu tidak mendidik anak-anakmu dengan pendidikan agama? Iya, karena ketua itu aset berjalan, ATM berjalan, ATM pahala maksudnya ya. Kalau kita punya anak turunan, kok kemudian jadi ketua yang baik, akhlaknya baik, ya tidak hanya akhlak, kaitan kalimatnya baik. Ya minimal dia tahu kewajibannya lah. Bahasa pembelajaran itu tidak harus jadi semuanya jadi kiai, tidak. Kalau dulu sampai standar, kalau kudu mondok jadi kiai, sekono. Yang penting dia tahu kewajibannya itu. Jangan sampai kita punya anak keturunan yang tidak tahu kewajibannya, ledor, karena tidak didik. Kalau saya, jadi ojo ngomong kaitan kalau dari kecil harus sudah dimasukkan ke TPA, kemudian besar sedikit nanti ke madrasah. Dan saya putus. Problem sekarang itu orang tidak mau sekolah madrasah. Saya melihat sendiri kenyataan di kebagusan sendiri Pak. Saya kadang miris melihat apa? Melihat madrasah, orang mati orang utik, orang mati orang. Dan ini mungkin terjadi di mana-mana. Itu problem-problem besar sebenarnya ya. Problem besar. Jadi semua, saya kadang iri dengan umum ya. Saya bukan istilahnya anti pada dengan budaya umum, tidak. Tapi kadang sebagai orang yang berkecimpung di pendidikan agama, saya merasa iri. Kenapa sih masyarakat kesemangatannya sekolah madrasah tidak sebagaimana ketika semangatnya sekolah umum gitu? Tidak ada sekolah umum itu diobrai. Sudah harus makan dewe-dewe Pak. Gak ada yang apa? Istilahnya terlambat atau apa. Nanti giliran sekolah madrasah kok tidak seperti itu gitu. Tidak ada semangat yang sama. Iya karena saya miris. Ada apa gitu ya? Sampai kemudian pendidikan kita juga memakan waktu yang lain. Ya bagaimana mungkin ada anak SMP SMA kemudian pulangnya jam 3 sore, jam 4 sore. Itu apa? Iya. Tidak memberikan porsi khusus untuk pendidikan. Ya namanya anak, apalagi sekarang ya. Ketika sekolahnya pulang jam 3, jam 4, dia akan punya alasan untuk tidak sekolah madrasah. Saya sudah capek.
gitu ya. Itu kesalahan dari pendidikan kita Pak. Iya, karena tetap sistem ya. Guru pun tidak bisa berbuat apa-apa bagaimana sistem. Makanya apa ya? Kalau saya melihat sekarang itu pendidikan yang paling aman, ya mungkin kalau harap orang tua umumnya oleh alumni oleh pondok, sekolah di pondok, biar terintegrasi. Minimal ya tadi lah, kita tidak bisa. Kalau saya melihat kenyataan memang orang yang apa ya, yang mondok sampai itu memang ya tidak bisa diharapkan lebih. Tidak bisa diharapkan lebih sampai jadi alim kita pinter itu tidak bisa. Ada fokus sudah terpecah ya antara dia apa sekolah umum dan sekolah agama di pondok ya. Mending yang paling aman sekarang itu di pondok, sekolah di pondok. Ya nek syukur-syukur wani sekolah pondok tok ya orang Jawa sekolah. Tapi yang tadi, yang jelas yang paling aman di pondok, sekolah di pondok. Sekolah berbasis pesantren ya itu yang paling aman. Jelas secara pergaulan aman. Kalau kemudian sekolah umum yang ya seperti itu, ya kita tahu sendiri, guru tidak bisa mengontrol kondisi apa anak laki-laki dengan perempuan di luar sekolah. Tapi kalau di pondok kan setidaknya tadi ketika dia pulang ya sudah ke pondok masing-masing. Tidak kemungkinan. Ini Pak saya itu banyak sekarang problem pendidikan sekarang seperti itu. Banyak kan ya orang tua tahunya anaknya berangkat sekolah, tapi tidak sampai. Ya baru apa? Tidak sampai sekolah. Belok. Problem betul sebenarnya dari pendidikan kita. Ada itu kemarin di anak saya itu ada anaknya berangkat dari rumah laju. Ternyata enggak apa? Bisa sampai. Tahu-tahu kecelakaan, mau pergi ke pantai kecelakaan di jalan. Terus siapa yang mau disalahkan? Gitu ya. Bener Pak. Saya itu repot zaman sekarang itu mendidik anak sangat apa? Kalau masih sekolah tingkatan desa SD itu kan masih bisa terpantau ya. Kalau sudah SMP di luar desa itu, apalagi pakai motor ya sudah. Jangan dari kita itu jadi orang tua jangan gampang percaya Pak dengan anak. Betul, jangan gampang percaya dengan anak. Jangan sampai kita kalah langkah ya. Jangan sampai kita kalah apa? Langkah. Termasuk komunikasi. Komunikasi. Jarang orang tua yang memperhatikan bagaimana isi dalam HP ini. Efeknya luar biasa ya. Kita sebagai orang tua harus belajar bahwa ibarat kata surga neraka dari sisi ini Pak. Ya, surga neraka dari sing positif ya, sing negatif. Oke. Maka ketika orang tua kita tidak protek, sebagai orang tua membahayakan. Ini problem besar sebenarnya. Saya juga belum bisa semacam itu Pak. Mumet nih ya. Iya, maksudnya bisa cilik itu lebih apa? Lebih pinter kan? Lebih pintar ya. Lebih pintar kan yang tua. Nah iya aku dari wong tua kita HP pirang-pirang tahun ora iso game-gamean. Anak iso musik aja di bos apa? Terus dewi. Jadi penting kita sebagai orang tua memperhatikan pendidikan agama anak kita kan. Monggo silakan masalah sekolah umum silakan ya. Saya kira supaya orang pintar orang dia orang ya para pengalaman. Tapi yang diminta untuk sampai 3 lagu. Madrasah ya madrasah. Saya kita tidak punya sidak-sidak dengan pendidikan umum ya. Yang kalau masih SD masih bisa dijangkau karena waktunya tidak mungkin SD kok sampai jam lebih jam 12 kan nggak ada ya. Harus dari SMP SMK itu loh. Kadang sore. Iya sampai jam 3 sore jam 4. Itu kan sebenarnya disadari ya.
oleh para pemangku kebijakan, tapi tidak tahu seperti ini. Lebih celakanya lagi, ada anak-anak itu ketika masih SD masih mau sholat madrasah apa sekolah madrasah. Begitu nginjak SMP, madrasahnya keluar. Isin. Itu yang kuat ya. Seperti itu. Sangat jauh. Saya tidak bisa membayangkan 10 tahun ke depan sudah seperti apa dari lingkungan kita. Sudah sangat apa? Kalau orang dulu kan tidak ya Pak. Mau biaya main sekolah, nanti setelah duhur masih ngaji di sekolah, sekolah dosa ya berbahagia untuk ngaji. Terus dia kan ya, gimana udah berat. Mas sekarang nggak seperti itu. Barang musola masjid di kosong, habis maghrib. Kalau orang dulu kan anak-anak itu kan tidur di masjid musola ya. Iya. Kalau jam tiga mana ngaji terus jarak. Untuk mereka di musola, subuh bangun jam masuk. Sekarang enggak ada. Kadang yang kita di situ melihat anak-anak kumpul-kumpul sambil gimana nih Pak. Itu benar-benar rusak. Benar-benar apa? Rusak. Dan efeknya ke semua di kehidupan apa? Jika di media para perusahaan ini konten umum. Perusahaan itu sekarang menyesalkan keadaan generasi muda sekarang. Karena tadi di dunia kerja saja mereka tidak banyak terima generasi yang milenial itu ya. Karena nggak ulang dalam bekerja tidak harus bagaimana generasi yang dulu, generasi orang. Karena seperti itu. Angan-angannya terlalu panjang ya. Jadi kita melihat konten kreator dari YouTuber, semuanya koyok dari YouTuber, padahal ngasih juga sampai ya. Atau bahasa kakulang itu nggak gampang. Terus kosong dari yang dimagang. Sebenarnya dari perhatian kita ya. Sampai jadi tindakan anak turun yang dalam keadaan butuh urusan. Pokoknya ya. Yang penting minimal jangan sampai mereka tidak tahu apa yang jadi kewajibannya. Kita tidak muluk ya. Tidak muluk. Yang penting ngerti kewajiban. Ya makanya saya itu ngaji di mana-mana Pak. Ini masalah keadaan ngaji di mana-mana. Saya ngajinya pakai KB. Ngajinya pakai KB Pak. Karena apa ya, kalau kemudian ngaji saja kalau kemudian materinya enggak benar-benar nyata di masyarakat percuma. Ngaji kaitan apa ya, misalkan ya bukan enggak baik, ya baik saja, tapi maksud saya pengen apa yang saya sampaikan lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena kalau kita melihat apa ya, misalkan hanya cerita-cerita orang-orang hebat orang dulu, nggak akan tiru. Kok diceritani sholat wong biye semalam bisa 1000 rakaat. So di sini niru gitu. Orang mampu. Yang dicari mestinya bukan sholat 1000 rakaat, yang cara sholat itu piye. Gitu ya. Jadi siji tapi mentas daripada 1000 tapi mau bayar tok. Putri ya kadang masih banyak PR ya. Kenapa pengajian seperti itu kok tidak banyak peminat? Tapi giliran si hura-hura yang hanya habis satu malam menghabiskan dalam berjuta-juta ya, maka ya kan ya. Ketika udah makanya gurunya itu membedakan antara pengajian dengan ngaji. Ngaji atau pengajian ya. Karena di ngaji loh, atau pengajian. Pengajian itu sih mudah ya. Karena bapak itu beda ngaji orang ini ngaji.
Ngaji. Jadi nek pengajian ku akeh ngoten Pak ya. Sak besok mangkat kabeh. Tapi begitu pula ditanya dapat ilmu apa? Tidak. Lucu enggak dia ini? Kenapa dia? Lucu orang ini. Itu yang ada semacam itu orang sekarang. Nah, ini sebenarnya harus jadi perhatian semua. Nah, kita semua ya. Sebenarnya kita harus biasakan punya tetangga, guru ngaji. Tapi sih kalau ya, kasih guru diajak, jadi kan, ayo ngaji, saudara-saudara bisa, gitu ya. Ya menjenengan juga dapat pahalanya orang yang mau diajak ngaji, gitu ya. Jadi dua kelompok sih belum ngaji, ya diajak ngaji. Ya tidak harus di sini, kok diajak ngaji, gitu ya. Kalau di sini, kalau dia ngaji, jangan makan, yo ngajak tombolnya, gitu ngaji. Baru sampai ini jadi ya menjadi wong sijja pun karena Allah tidak menerima alasan apa melakukan kesalahan baik itu meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang diharamkan dengan alasan ketidaktahuan. Itu tok loro ya. Liyane iku orang mati orang dimaklum. Yang ketiga, tidak sabar kok tidak nalikane terlanjur apa lisan si Yang ketiga, berbicara tidak membatalkan, berbicara sedikit tidak membatalkan ketika memang lisannya mau. Apa itu terlanjur? Satu lisan, gimana? Dia bisa diartikan lapang. Coba di Mac atau di Mac copot ya. Jadi ya dapat. Karena tidak sengaja ya, enggak sengaja. Oh, bahasa gitu. Kelucu. Ya, kelucu ngomong ya. Merasa ngomong. Kan ya paling gampang kan latih itu ya. Tahu kagetan, kagetan udah latang. Itu enggak latang. Coba ya, misalnya tidak apa. Yang kedua, anuku ucap biharfin lawan huruf paritkan siji. Iku layu dulu orang batal Allah. Anuku wa ingkana senajan Allah itu mutakin dan itu sengaja. Illa fi talatin kecoba dalam lalu illa fi talatin itu dalam dulu keadaan. Paling kalau salah itu dulu batal apa salah. Yang kedua, masalah ucapan ya, ucapan ketika di dalam sholat ada juga mengucapkan satu huruf. Mengucapkan apa? Satu huruf. Itu tidak membatalkan. Sengaja. Kalau ngomong pas saya sholat ngomong B, coba ada bahasa Arab ya, ba atau A, itu juga batalnya. Sengaja apa? Disengaja. Kecuali dalam tiga keadaan. Kecuali dalam tiga apa? Yang pertama, indah karena indah karena Allah al-Qur'an itu mampu dan digawat. Kecuali kalau satu hurufnya tersebut ketika diucapkan kemudian dipanjangkan. 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 Maka apa? Tapi yang jadi masalah apa ya? Yang jadi masalah itu apa ya? Ketika sholat itu loh, kaitan khususnya membaca ayat-ayat Al-Quran, baik itu Fatihah atau surat, itu kadang kita sering salah dalam membaca ya. Yang sering ketika membaca wal asri innal insana lafi khusr wal asri itu kan berarti memanjangkan ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Sing tuwe beda-beda, Pak. Sing tuwa. Ya nek pertemuan asli tadi itu aja cilik. Sebenarnya sama ya. Wal asri. Jadi bisa mungkin kan loh ya, kalau misalkan ada di atas jenengan yang jadi guru TK itu sebenarnya harus apa ya, betul-betul perhatian dengan cara membaca, Pak. Sebab kalau yang kita lihat di TPK itu kalau mengajarkan anak
tidak memperhatikan panjang pendeknya bacaan, tapi lebih pakai nadanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya, ya kan ya. Jika timbul sampai ketika ada bubaran, ada rampok, untuk makasih, akhirnya seperti itu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Tidak diajarkan sesuai apa? Sesuai panjang pendeknya kalimat. Sementara namanya anak kecil akan terbawa sampai tua. Ketika dari kecil sudah seperti itu ya akan sulit berubah ya. Kenapa kok ada diajarkan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Seperti itu. Jadi dari mulai cilik dari kau apa? A B A kan saja. A B A B B. Itu ya. Orang A B A B B. Kan gitu ya. Itu kesalahan kita. Dari guru DP, memang sulit Pak, sulit. Aku dengar iso. Orang sabar. Orang nggak dari cari orang sabar. Pernah dewi lah, tambah itu betul. Jelas apa tadi? Yo, ngajarin naik dewi. Kudu ekstra sabar. Kayak mana? Orang semua yang pulau-pulau betul cagar. Gantian karena bome itu, orang itu. Kudu mendong ya. Jadi ngajarin naik itu bisa sabar, tapi naik dewi kalau itu sabar. Iya, kan ya. Kita kalau mengajarkan orang lain bisa sabar, tapi kalau mengajarkan sendiri kok kudu orang yang mau gemas ya, kudu mentok jengkel ya. Karena saya itu, kudu hormati guru anak-anakku. Saya itu tenang. Nek kementerian ya, nek kementerian awake dhewe ora iso ngajarane dhewe. Mutlak kudu hormati Allah karo guru anak-anak. Saya itu Pak. Ya ben, ya, siapa yang berjasa kalau bukan apa? Guru. Jasa guru. Maksudnya guru dia diperhatikan. Oke, yang kedua, tindakan yang mufhiman ini dalam kaitan apa huruf iku mufhiman iku memahamkan. Kakoli kaya ucapan iku ya wikoyah saking masdar wikoyah artinya direkso au i minal wahyi artinya menggeng. Dan atau yang kedua satu huruf tapi memahamkan. Jadi ada dalam bahasa Arab itu ada satu huruf tapi berarti Pak, punya arti. Contohnya ini i ya, i atau i itu punya arti ya. I itu artinya jagalah. I jagalah. Kof dibaca kasro. I itu dalam bahasa punya arti. Maka kalau diucapkan mengatakan ya. I ain berkasro itu punya arti. Atau fi fa berkasro itu punya arti. Atau ri ya, atau dari kata ru'yah melihat, lihatlah saya, lihatlah ri itu berarti jika tidak diucapkan membatal karena memahamkan satu huruf tapi apa? Memahamkan. Yang ketiga tindakan yang dilakukan orang itu juga di kelawan tujuan bulanan. Tujuan apa? Kemarin kan kita dua huruf yang memahamkan, itu kan membatalkan ya. Kalau ada orang mengucapkan dua huruf yang memahamkan, maka membatalkan. Contohnya ati, robbana atina itu loh. Atina itu kan dua kata sebenarnya Pak. Ati dan robbana ati, berilah. Nah
kepada kami. Berilah kami, berilah dan kami. Ati, itu dua huruf ya. Ati. Kalau ada orang ketika sholat, ning ati ini kerenten, aku harus mengucap ati. Harus mengucap kata ati dua huruf yang memahamkan. Itu ketika baru mengucapkan ane tok Pak, itu langsung batal. Wis langsung batal. Karena tujuannya dolanan. Tujuannya apa? Walaupun tahiyat bisa belum lengkap, belum dua huruf, baru satu huruf, itu langsung otomatis membatalkan. Karena itu dalam konsep umum bahwasanya kalau ada orang sholat, kemudian di hati muncul keinginan untuk membatalkan sholat, kan langsung akan batal kan ya? Kita batal apa ya? Ya batal langsung. Batal ya. Maksudnya ini kan ucapan ya. Ucapan. Kalau ada orang yang atine kentek kepengin ngucap kata satu kata dua huruf minimal ya, yang memahamkan itu baru diucapkan satu kata saja itu sudah otomatis batal. Itu berkaitan dengan apa? Ucapan ya, termasuk perkara yang membatal. Tapi ya sangat jarang terjadi ya. Kalau kita apa? Sholat loh, umumnya orang sampai apa? Mengucap kata-kata selain yang berhubungan dengan sholat. Jadi secara umum, secara kesimpulan bahwa ucapan itu membatalkan sholat, kecuali dalam konteks membaca Al-Quran atau zikir atau doa, itu tidak membatalkan. Apapun ya, ucapan yang berkaitan dengan baca Al-Quran, doa atau zikir itu semuanya tidak membatalkan. Ya baca Al-Quran benar, baca Fatihah Al-Quran, baca suratnya yo Al-Quran, bacaan ketika ruku, sujud, tidak itu zikir. Ya, plus mengandung apa? Doa. Atau doa-doa apapun. Doa-doa yang tidak biasa dengan baca, umpama dibaca di dalam sholat itu tidak masalah. Ya. Jadi yang tadi baca Quran, Fatihah atau surah. Kemudian yang kedua dalam apa? Zikir atau doa ya, zikir plus doa. Itu yang baca selain ini, selain Fatihah dan surah. Seperti doa kita, itu doa ya. Ketika tahu zikir ketika ruku, subhanallahil azim, atau ketika apa? Itidal, alhamdulillah ya. Itu doa plus zikir. Atau doa-doa lain yang tidak biasa jenengan baca di dalam sholat, umpama dibaca di dalam sholat itu juga sama, tidak masalah ya. Asal kan bahasa Arab, ya mesti itu tulisnya kayak doanya harus pakai bahasa. Doa apapun, ya doa apapun bisa dipanjatkan, bisa dibaca ketika sholat. Ya kadang banyak yang tanya Pak, ketika apa ya misalkan membaca sesuatu hal yang tidak biasa kita baca, untuk pertanyaan itu membaca atau tidak? Enggak ya, pokoknya ini enggak batal. Quran, zikir, doa tidak membatalkan. Paham ya? Mulane terserah dua kuai diwoco. Khususnya pas saya sujud ya. Saya sering mengingatkan ketika apa? Sujud tidak hanya membaca subhanallahil azim, tapi juga memperbanyak membaca doa. Doa apapun yang dihafalkan ya, yang dengan hafal boleh dibaca dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua asal itu yang kami fi'il al-fi'lu penggawean al-kadir al-kadir. Wa utawi fi'il kadir itu salah satu al-kadir itu 3 gerakan. Walau sahuan senajan iku lami. Bisa diantaguna kelawan saat itu atau fi'lun iku mutawaliyatan iku berkesinambungan, mutawaliyah. Berkesinambungan. Itu umpamakan Pak, nglakoni apa? Oh ya, bergerak. Pergerakan yang banyak, yaitu tiga kali gerakan dengan syarat berkesinambungan. Ya. Dan selain itu juga pergerakannya tidak berhubungan dengan jenis sholat. Ya di sini ngomong kan orang-orang nonton kan ya untuk pergerakan nih. Tapi ketika pergerakan yang kaitannya ruku, itidal, sujud, duduk, sujud lagi, berdiri lagi itu kan pergerakan yang berkaitan dengan sholat, ya kan?
Nah sekarang yang dibahas adalah pergerakan yang yang membatalkan itu pergerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Umumnya wong sholat melakukan orang. Berarti nih orang wong sholat melakukan aku. Nah, tapi belum tentu ya, belum tentu. Tinggal dibahas nanti ya, tinggal dibahas. Jadi yang jelas ketentuan umumnya pergerakan yang membatalkan itu kalau memang pergerakannya tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan sholat. Yang dua tadi ya, yang berhubungan seperti pergerakan atau tidak dan seterusnya itu namanya pergerakan yang berkaitan dengan sholat. Kalau pergerakannya tidak berkaitan dengan sholat, maka hukumnya ditafsir, diperinci nanti ya. Dilihat dulu, langsung batal. Itu tadi syarat pergerakan yang tidak berkaitan dengan sholat bisa membatalkan kalau memang dilakukan 3 kali gerakan plus berkesinambungan. Paham ya? Berarti 3 kali gerakan pun kalau tidak dilakukannya tidak berkesinambungan, ya berarti tidak membatalkan. Bentar ya. Contohnya melangkah. Contohnya apa? Melangkah. Wis kene dhisik. Dua pintu tawani utai pelanggarane mualah, pelanggarane berkesinambungan iku BI syukur sabu kelawan sekiranya dinisbatno apa harokan gerakan asalnya tukan kedua dinisbatkan ilal harokati mari gerakan awal yang pertama. Wal harokat ulan gerakan asal itu kami telu dinisbatkan ilal tanya itu mari kami tindo. Watakulan ono opo ikilah harokah iku baru mutawalnya ini orang berkesinambungan BI surat sabu kelawan sekiranya orang dinisbatno opo harokah. Wayakulan ono dari kamu kono ada mutamani iku bituti kelawan orang pada umum. Waktu dalam kira-kira atau hubungi kelang tawali atau uraf sobalu sebagai ulama di ayat sila. Kelawan arah itu kisah sokong baik daun antane harokat bikul di surat ikul wawahat kelawan kadar surat ikul wawahat atau bikul di al-baqarah surat kelawan kadar al-baqarah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini gerakan yang membatalkan itu adalah 3 kali gerakan plus yang berturut-turut berkesinambungan. Lah pengertian berkesinambungan seperti apa? Sebagai ulama mengatakan pandang standarnya uruf, standar umum. Nek umum ngomong itu berkesinambungan apa orang? Berkesinambungan. Kalau tidak ya tidak. Contohnya nih. Orang, umum itu kan gak mengaku. Ini berkesinambungan apa orang? Berkesinambungan apa di mata? Ya, seperti ini. Berkesinambungan apa orang? Orang ya, berapa? Gitu ya. Istilah itu. Jadi yang membatalkan 3 kali gerakan berkesinambungan. Berarti 3 kali gerakan kalau tidak berkesinambungan tidak batal. Standar berkesinambungan seberapa? Menurut pandangan umum bahasanya uruf ya. Kalau menurut pandangan umum itu dianggap berkesinambungan ya paling batal. Kalau tidak ya berarti. Lah masalahnya di satu gerakan itu kalau disebut langkahan itu seberapa? Apakah melangkah satu kaki sudah dianggap satu gerakan? Atau satu kaki menunggu kaki lainnya sejajar dianggap satu gerakan? Ulama berbeda pendapat. Orang sing ngomong satu gerakan itu satu kali langkah. Ini dianggap satu gerakan. Mengangkat satu kakinya lagi dianggap 2. Orang sing ngomong orang sih ngomong orang satu gerakan itu sempurna seperti ini berarti baru setengah. Satunya kapan? Satu. Masih ngomong ya, dia ada 2 pendapat. Orang sih ngomong ini wis dianggap siji, berarti nek ini wis loro. Orang sih ngomong orang, nek ini lebih setengah. Satunya kapan? Nek wis ini. Itu ya, masih ngomong. Tapi sih paling gampang, sing setengah. Dan terakhir ya, minum pendapat sing
setengah, aman. 1,5, 2. Kira-kira dengan melihat jarak soft depan dengan belakang itu kira-kira untuk melangkah tidak sampai 3 kali gerakan. Misalkan ini ya, ini soft depannya setengah, 1,5. Sehingga melangkah dengan jarak yang sekian tadi, sebagaimana jarak soft depan dan belakang, umpama langsung pun kira-kira tidak akan membatalkan. Ya kan ya? Kan yang membatalkan 3 kali gerakan itu pun harus berkesinambungan. Jika kalau hanya untuk melangkah dari soft belakang ke soft depan, kira-kira tidak akan membatalkan. Secepat apapun, setengah, siji, setengah, sudah sampai. Paham ya? Iya, karena kalau mengikuti pendapat yang mengatakan ini baru setengah, itu banyak langkah. 1, 1, setengah, 1, 2, 1, 3. Lihat, itu baru apa? Kan jauh gitu ya. Dari sini lebih banyak kaki. Kira-kira sampai 2 stop ya? Sampai 2 stop. Berapa? 2,5. Gitu ya. Jadi ada 2 pendapat. Ono sing ngomong nek ngene wis dianggap siji, berarti ngene loro. Tekan kan ya. Tapi ono sing ngomong setengah siji. Siji setengah. Gitu ya. Itu orang. Sing paling penak yo mrene DC. Bom ngene DC utawa langsung ngene. Sing paling penak mrene DC, Pak. Wah, sedang batal ya. Berapa itu? 1. Ya. Iya, karena tidak berlaku akumulasi. Nek ono mandek G berarti dihitung siji. 1 mandek. 1. Orang loro siji ya. Karena yang kedua ini sudah tidak bisa diikutkan dengan yang pertama karena ono putusnya ya. Jeda. Jeda ya. Jadi yang penting apa? Kalau sing ngomong kadar dianggap lain mau sing penting ono pemisahnya kira-kira mau kudu kesuwen ya. Mati apa? Kesuwen. Ini ngene juga. Nah. Kudu wawahan sama. Nek moto kudu rampung kok wis digerakkan berarti jatuh turun. Kedawan ya. Ono sing ngomong kadar pemisahnya maca al-baqi sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Tuh, kalau panjang ya. Kalau apa? Sing paling mau mengikuti uruf, ya mengikuti pandangan. Kalau banyak orang ditanya ini muat atau tidak, ini berkesinambungan atau tidak. Kalau banyak orang mengatakan tidak, ya berarti tidak. Kalau iya, ya berarti. Karena yang saya lihat itu ngeten, saya lihat bahwa Maimun itu ketika sholat, ya karena beliau sudah sepuh ya, karena pas setelah sujud, duduk di atas 2 sujud itu sering beliau membawa ludah. Di samping kiri itu ada wadah yang dikasih pasir dari pasir. Itu ketika ngambil ya beliau terus diludahkan, kemudian ditaruh lagi. Itu tidak dianggap malah ya, tidak dianggap bersenam. Muatan. Itu pergerakan. Ya berbeda nanti ketika masalah ketika apa sholat sidatul haum ya, sholat dalam keadaan amatir itu beda lagi. Memang kayak contoh sholat pas perang itu makin beda ya, beda konteks. Karena kalau dalam keadaan perang itu nanti boleh apa bergerak. Nah itu kalau bacok-bacokan seperti dia ya. Sholat kan itu kalau bacok-bacokan. Atau ketika sholat sunnah di perjalanan
Itu terkait dengan tidak menghadap kiblat juga diperbolehkan. Masa itu tekor masalah fil ini dalam penggalian al-katir kang akeh bisa dalam sholat al-awal al-khutwatu jangkaan minari jenis saking sikil total baru dianggap apa khutwa harokatnya gerakan melahirkan siji lagi pendapat si mau ya dari satu kali langkah itu dianggap satu kali gerakan pendapat ini ya lafa itu kilat mengelamun dipindah menghasilkan khutwah apa ane judul apa sikil aku rokan meneh yo patut baru mongko dibilang apa khutbah harokatnya ini dua gerakan. Jadi kata pendapat ini satu kali mengangkat kaki kanan misalkan itu sudah dianggap satu gerakan. Ketika mempindah yang satunya tadi berarti dianggap apa? Dua gerakan. Pendapat lain enggak? Pendapat lain satu kali gerakan itu kalau nisbat jangkaan kaki harus jangkaan sempurna. Nek nembe siji tok itu belum sempurna. Cara hitungan nembe seteng. Siji dek kok nek siji dek pindah. Mata. Wa dihabul jadi utami lumure tangan. Berangkat tangan waru jualan baniyat awat wa kulawanya hayat aw waraku halang ngangkat ya iku yuk baru dibilang apa dahab al-awatku awakatan ing gerakan wanita yang cici gerakan adalah kan apa dahab utawa roku iku mutasab iku sambung ai bidu ditawakil tegese kelawan tanpa mandek pergerakan tangan kalau tadi kaki ya kalau kaki tadi seperti tadi ya tadi kalau dalamnya ini itu mengatakan satu ini sudah dengan satu gerakan. Nah ini berarti dulu sing paling enak dewe terus mau ya. Setengah biji. Ben terake ya. Sekarang kalau tangan itu pergerakan tangan dari berangkat ke kembali itu dianggap satu gerakan kalau memang langsung. Ya, kalau memang apa? Langsung. Jadi misalnya contohnya tinggal sampai Allah. Iya, yang arti tinggal itu memang sunnah Pak, dan itu masih berkaitan dengan sholat. Kalau tangan bergerak atau ini tidak mau ruko atau dari ruko itu memang itu bukan bahasa, karena memang pergerakan yang berkaitan dengan itu. Dan yang ini itu makro ya harus dibahas, karena berkaitan dengan atau pas kayak berhukum ini, itu makro ya tidak itu karena memang pergerakan yang berkaitan dengan sholat. Biasanya kukur. Katel. Ya, misalnya, ini ono misalnya ya, ono sepuluh orang ya, katel. Kalau sebut nyokot, sebut alih gitu kan. Itu kan seperti ini Pak. Itu satu. Langsung soalnya. Satu. Tapi ini dua. Karena mandek. Ya. Jadi perginya tangan dan kembalinya tangan itu kalau memang tidak ada pemisah sambung berarti dianggap satu gerakan. Itu ya. Satu. Kalau sambung ya. Tapi secara malakul bahwa orang sholat itu kalau masalah melawan pergerakan kira-kira jarang yang sampai membatalkan. Cuma yang kemudian sering terjadi kayak mungkin batal Pak. Karena kalau misalkan harus garu-garu nanti memang ada anggota yang ketika digerakkan walaupun toh banyak itu tidak membatalkan. Seperti contoh nanti ada ya, kayak ukur, misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tidak masalah ya, karena yang digerakkan ini anggota yang ringan. Anggota apa? Ada, kalau tidak salah dalam kitab lain itu ada 10 anggota yang tidak membatalkan, walaupun toh berkesinambungan. Ini ya, tidak, kenapa misalnya ini?
Ya. Kalau potong 3 kali lebih itu udah batal. Apa? Menggerakkan ini. Atau hidup. Kalau potong kita terus, kita terus. Itu udah apa? Karena dianggap apa? Dianggap anggota yang ringan. Nah ini kalau Pak, ini halaman 130 ada nanti ya. Fasamat, jadi ada fasamatul lambe. Kalau kok sholat ini digerakkan terus ya lambe ini ya. Itu tidak membatalkan. Kemudian kundur kuping, kalau kok bisa gini Pak? Kupingnya segera-gerak tadi ya. Senajan banyak 10 kali ya. Ini itu udah batal. Udah lisan. Tapi kurang gaulnya ya. Iya, ono kok sholat gerak-gerak kuping. Iya, iya. Baik gerak dewe loh, kan ada ya. Bisa ya kayak kita ya, Pak. Ini. Kemudian ada lisan. Ono gerak-gerak no. Lihat-lihat ya. Ono lagi sholat lihat lisan. Itu walaupun toh banyak itu tidak membatalkan. Kemudian kedua ada kanun, kemaluan, Pak. Kemaluan itu tidak membatalkan ya. Kemudian jangan hidup itu juga tidak warganya ini tangi itu sudah ada banyak jadi kita apa akan stamina harus digalakkan masa tadi ya kalau apa baru-baru jalan begini ini bakal siji loro telu bakal sebab bukan garu-garu yang membatalkan ini loh anggota yang tidak dibutuhkan ikut gerak gitu loh kan sudah begini seperti ini kan ya oke ini batal ya karena ini anggota yang tidak penting dan ini tidak perlu digerakkan malah digerak kemudian yang kedua al-harokatu gerakan Allah itu siji awil harokatani utawa dua gerakan maksud ya ini tidak membatal iku latur di luar batal ngopo harokat fahidah untuk harokatani asalnya sholat wa inta amada senajan yang mau jowo nggak ingin harokat kalau satu gerakan atau dua gerakan itu tidak membatalkan sholat walaupun toh disengaja soal mau catatan dikatakan ya yang membatalkan 3 kali dan berturut-turut berkesinambungan. Nek ora foto berarti batal ya, paham kan? Illa fi talati halatin kecuali dalam 3 keadaan. Fatu dilu moko batal no apa ikilah talata asale salat wa dia ukati talata itu yang pertama idza kana tidak malikane apa harokat itu dibedilah bi dengan tujuan dolanan. Dengan tujuan ono wong pas wae salat. Karena udah cara apa? Joget dari abdi, apa TNI kan kadang ngene wae. Iya ada. Ayo ono wong lagi salat bayangno joget dari TNI Pak. Ngene. Ngene ya. Ini ketika ning ati wis ono tujuan kepengin joget, walaupun toh baru 1 kali langsung batal. Yo. Misalnya, pada kisah bayar mau, kamu berdoa, tadi berdoa, oke, begitu kayak gini ya. Kemudian dia kerentet, apa ini rum, pengen apa? Pengen. Itu walaupun toh dilakukan baru 1 kali, kemudian kau langsung bakal, langsung apa? Karena wis ono niatan kepengin lakoni pergerakan yang sangat banyak. Walaupun toh baru dalam 1 kali, langsung. Ya, jadi mestinya 1 kali gerakan itu tidak membatalkan. Tapi kalau di dalam hatinya ada unsur lagu, ada unsur dolanan, ada unsur lain ya dolanan, maka walaupun toh baru 1 kali otomatis membatal. Yang kedua, idza kana dalam malikane ono harokah itu wasbatan, itu meloncat. Faizatan kabatan. Au berbatan utawa pukulan mungkin kan berlebihan. 1 kali Pak, tapi meloncat. Batal. Jadi meloncat itu ada kondisi 2 kaki berada di udara secara bersamaan. Loncat ya. Batal walaupun 1 gerakan.
pasbah. Katanya mestinya tidak satu kali gerakan atau dua gerakan tidak membatalkan, kecuali kalau memang gerakan tersebut meloncat. Artinya apa? Kondisi dua kaki berada di udara secara bersamaan itu batal. Orang kudu aduh, orang kudu ini, kudu ya. Ini semua dua tidak pandang apa? Tidak pandang jauh atau dekat. Atau dorban pufritong. Dorban pufritong. Pukulan sih teman. Pukulan apa sih? Kan aturan dalam haji itu kan kalau ada orang sholat kemudian di depannya ada yang mau melewati kan disuruh dipukul. Bahasanya haji itu lahirnya pak kok dipateni. Ya bukan apa? Dipateni. Itu yang bahasa itu kudu lewat ulama. Jadi ada hadis itu menerangkan kalau ada orang melewati orang yang sholat, kalau lewat dengan orang sholat, itu berarti hadis itu dipateni pak. Kalau dipukul bahasanya ya. Kalau misalnya udah ngene batal berarti. Otonom nyebut kok batal. Karena apa ya? Ada orang tua sholat yang bejake jengkel. Batal. Nah ya. Ini batal Pak. Karena berbahaya pukulan yang berlebih. Katanya, ini pada mau ngomong itu tukaran kalau udah cilik. Nanti sektor. Kalau ngekelak lembut pak. Apa? Ngekelak lembut. Keplak lemut, nyamuk. Nyamuk. Nyamuk bisa nyamuk. Nyamuk. Kalau memang dianggap terlalu batal. Iya bisa termasuk apa? Nah, lembut. Batal. Ya deh. Orang ini lah, orang canda ya Pak. Tapi ya, sesuatu ya. Kaitannya apalagi ketika lu mundur sakit gede, malah batal, bukan sebab najis ya. Iya, nek berpeleng nyamuk itu bisa kemungkinan batalnya karena apa? Karena durbahnya, karena pukulannya berlebihan, itu batal. Atau tidak keras, tidak batal, tapi lebih tinggi. Orang apa? Untuk orang gede tapi batang nyamuk nempel. Berarti kan sholat go najis kan ya? Sholat go. Sementara nyamuk itu najisnya makfu, tapi makfu ini berjuto. Orang makfu ini kan kan ya dulu bahas masalah apa najis yang makfu dan tidak makfu. Sing disebut orang-orang sing disebut termasuk najis makfu adalah bangkai hewan yang umpama dibelah badannya tidak mengeluarkan darah. Iku makfu disebut tapi ini banyu. Artinya kalau banyu kecemplungan nyamuk mati, banyu tetap tapi nek badan orang makfu. Dalam artian umpama di bawah sholatnya orang. Kaya wong sholat kesai semut mati. Orang sholat mati. Ini nanti tinggi mati tapi ya. Nanti gini kamu nih. Jadi ya, sokoknya lo tinggi mati, maka orang sholat mati. Ya, malah motor dari hewan yang tidak ada darah. Nah, karena tadi hewan yang tidak ada darahnya itu makanya hanya ketika di air. Tapi nanti badan orang makhluk dianggap najis. Tapi urusannya harus sholat kudu dulu. Periksa nih sakunya no, kalau usah moto. Nah itu. Usah, ya. Dikerti. Ya ini mau ngerti hukumnya ini ben supaya apa umpama ono bar sholat kemudian dijamin duit karo anake pakai jalur duit dirusak. Berarti itu loh, kok langsung mati. Berarti sholat mau dilakukan orang bukan berarti tadi ya, bukan berarti untuk hukum semut digoreng amal itu rasa, bukan berarti ketika sholat mesti hukum kontrol dulu. Kontrol, perlu ribet ya. Ya saya ngerti, semut mati ya. Ya utamanya pas di pas saya cuci nih bu, pas saya dipakai ini yo, apa saking dia diperiksa ya, diperiksa dorong dibuat mati nih.
Sebab mau hewan mati itu ketika dibawa sholat tidak itu dorban kufriko. Yang ketiga, tidak nawa itu tarikan niat sopo siwong ayat taharokan ingin itu berat sopo siwong salah taharokan itu melawan dulu pergerakan. Jadi kalau wong memang niat melakoni pergerakan yang tidak berkaitan dengan sholat diniati ping telu berkesinambungan. Nek wis kadung diniati maka ini senajan fabi mujaro di ayat surah kelawan ligine tumandang sopo siwong bel taharokan itu kelawan gerakan yang pertama tolak toko batal toko suatu simbol li anahu krono simbol iku syaraat tuman dan sobat simbol fi mukti dalam pertolongan batal. Jadi kalau dari awal niatnya wis kepengen lakukan 3 kali gerakan, di mana 3 kali gerakan kan membatalkan ya. Nek wis diniati, maka walaupun toh yang dilakukan baru 1 kali gerakan itu otomatis sudah membatalkan. Ngono Pak. Kodwe mau ono wong niat kepengin kudu salat, ya kudu langsung batal ya. Ono lagi salat, mongko nek Zaid teko suatu tak batal, ya batal langsung. Senajan Zaid durung tak. Dan ini berbeda dengan puasa, dengan haji beda. Kalau wong poso, mongko nek Zaid teko tak batal lah. Ya ora batal selama orang Ramangan. Enggak ya, beda. Tapi nek salat enggak. Nek sholat kok ono wong niat membatalkan sholat batal langsung. Senajan apa yang diinginkan tidak dilakukan. Atau jangan belum sempurna langsung batal. Mongko nek sarane teko tak batalno. Ya batal langsung sholat. Oh ya. Tapi dalam konteks ibadah puasa, ibadah haji tidak. Selama tidak melakukan tidak sampai membatalkan. Mongko nek sarane teko tak batal langsung. Wis sekolah asal orang makan, yo orang batal maksudnya Pak ya. Batalnya nek mang. Itu perbedaan antara ibadah sholat dengan selain. Es al harokatu asalis al kadrokal kalian. Ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai doa yang doa yang kita sebut Allah di qami fa innahu la ya'lamu berulang-ulang 3 kali. Dan yang kedua mengenai hadis ku anfusikum ahlikum naro. Cukup dan sekian, terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Allah di komitmen. Itu doa yang dipadatkan di Nabi ketika dakwah ning Taif ya. Ketika berdakwah ning Taif itu yang beliau baca adalah doa Allah di qaumi fa inna berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Ya ini cuma apik Pak. Apik ben umatnya apik ya. Boleh dibaca. Kemudian uang musa kaum antara itu bukan hadis tapi itu ada. Uang musa kaum nawa itu Al-Quran. Jadi selalu menjaga diri dan keluarga dari mau mengaji uang ya, mengaji bisa menjaga diri dari neraka. Maaf, ini saya waktu. Ya Allah min ibadiah solihin berulang-ulang 3 kali itu doa. Allah min ibadiah solihin. Allah min ibadiah solihin. Allah min ibadiah solihin. Kalau itu benar atau maksudnya saya mau penjelasannya itu apa dalam artinya gitu. Doanya Allah ma fa'inahum bukan ya ini ibadiah solihin gitu. Allah ma min ibadiah solihin 3 kali berulang-ulang 3 kali. Allah Allah ma min ibadiah solihin min ibadiah solihin. Saya ngerti saya gitu Pak.
Nah itu Baca gitu. Kalau Allahumma min ibadiyah sholihin itu secara arti tidak pas Pak. iya. Ya, Nah misalnya kudu doa bahasanya Allahumma ja'alni min ibadika sholihin. iya. Allahumma ja'alni min ibadika sholihin. Jadikan saya termasuk hamba-hamba yang soleh. Allahumma ja'alni min ibadika sholihin. Kurang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan refleks dalam sholat setelah kita ruku itu membatalkan nggak? Kan Allahu Akbar, selepas dari Allahu Akbar biasanya kan tangan kan ke atas apa ke depan ke belakang itu membatalkan sholat. Kalau 3 kali iya Pak. Kalau 3 kali iya. Itu kan gerakan refleks. Ya udah refleks, harus dikondisikan. Iya maksudnya Ya Allah, iman pindah. lepasnya kan ya. Iya refleks. Refleks dulu. Ya ada refleks, harus dikondisikan. Ya Allah, iman pindah. Ayun. Batal ya. Kalau 3 kali batal ya. Kalau 3 kali. Ya itu bisa mandek lah. Remnya blong berarti. Soalnya gini Pak, bahasa ini tadi kan bahasa apa? Pergerakan yang banyak itu 3 kali gerakan itu walau sebulan sengaja dalam keadaan lupa atau refleks tadi sama saja. Pokoknya nek telu 3 terlebih dan berkesinambungan batal. Burung ojo borah. Ya. Orang batal apa banding sengaja. Oh ini. Lewat cek. Cek jawab ya. Batal ya. Ini bahasanya tahu. 3 kali gerakan, baik di sini aja atau 3 batal. Asal berkesinambungan batal. Terus? Oke, ini. Ketika kita sholat, baiknya jatuh itu alangkah baiknya diambil atau biarkan. Peci jatuh dia pada saat sholat. Oh. Yang lebih baik Baiknya yang bagaimana? diambil Pak. Diambil. Ambil pakai. Pakai tidak masalah ya. Karena tadi bahasanya tiang keperluan. Soalnya mau sholat gundul kan makruh. Sholat gundulnya makruh ya. Sholat gundulan itu makruh. Jika umpama terjadi di tengah sholat itu tetap disunahkan diambil. Dan niat nilai keperluan dipakai ya. Nggak sampai membatalkan, enggak menentok. Langsunglah orang batal. Kan tadi ya konsepnya tadi berangkatnya tangan sampai kembali Satu itu peran. dianggap 1 kali gerakan kalau salah. Oh ya, 1,5. Di mana kan? Tali itu semua hidup. Boleh ya? Itu dipakai ya. Terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat kita sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Pas pada saat itu adalah sholat isya. Kemudian pada rakaat yang ketiga ini imam itu kentut dan tidak berbunyi. Setelah diingatkan agar tidak berdiri. Kemudian salah satu makmum itu maju 1 langkah karena dia mengetahui bahwa imam itu kentut. Dan pas saat itu ada makmum yang nahan ketawa. Artinya ketawa tidak bersuara. Yang saya katakan, gerakan makmum yang maju 1 langkah untuk menjadi membadali imam itu apa? Jika boleh dikatakan atau diperbolehkan atau disahkan. Kemudian dan kedua, Sedikit beda. makmum yang
menahan kepala karena melihat tingkah imam itu ketut yang tidak berbunyi, ini apakah membatalkan wudhunya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau memang diketahui imam awalnya batal, memang disunahkan ada yang menggantikan, Pak. Istiqlal. Jadi ada satu makmum di belakang imam yang mungkin maju menggantikan imamnya. Itu memang sunnah. Begitu ya. Kalau diketahui imamnya apa? Batal. Ojo bubar. Karena kan bubar itu. Ya ketika mendapati batal, batal bubar. Enggak boleh ya. Jangan bubar. Tapi ada makmum lain yang menggantikan imam. Ya masalah penempatannya tidak harus di tempat imam. Sing penting kalau sing maju. Jadi misalnya imam ini gini, sing ngerti imamnya kono. Jadi dia agak maju sedikit, biar supaya ada selisih dengan makmum. Artinya dalam artian menggantikan imam itu tidak harus menempatkan diri melakukan tempat mikrobi kamu. Gitu ya. Jadi misalnya imam ini mau bakal, lihat kalau ngerti kabeh. Aku ngerti, imam bakal. Langsung aku ngerti. Imamnya tadi cara enggak? Kalau Tadi cara enggak? karena ini mestinya kalau imamnya apa konsepnya kalau imamnya batal berarti harus menarik orang yang di belakangnya. Gimana batal untuk tarik? Ya, tarik yang jadi apa? Imam. Maksud itu mulanya nek kaitkan sholat di belakang imam itu sebisa mungkin orang yang pintar. Ngerti. Iya. Nanti kalau ini masjid-masjid, ya masjid itu praktek jamaah yang besar itu biasanya sing manggon ning buri-buri ini mau kita biasanya Pak, mau alim-alim ya. Penjuru ini kono berkejadian hal yang tidak terpikirkan kemudian jadi orang pintar ya. Nanti orang-orang mau sombong-sombongan itu Pak. Di tempat-tempat buat ngarep pintar itu tempat-tempat yang oke gitu ya. Itu orang kok piye tujuannya mau menawa di tengah-tengah sholat terjadi semacam tadi. Sehingga otot ketika misalkan imamnya batal langsung bisa digantikan. Lalu yang orang ngerti nggak yang ngomong ya. Apa lho, Bur? Bubar kabeh. Maksudnya gitu kan jadi imam batal narik belakangnya. Disuruh jadi apa? Menggantikan ya. Katanya sunnah apa? Kemudian berkaitan yang tertawa tadi, memang ada disebutkan masalah tertawa. Poh-pohan. Poh-pohan itu termasuk dalam ranah membatalkan dengan ucapan sebenarnya. Tertawa yang sampai menimbulkan huruf itu membatalkan. Ho. Batal ya. Jadi kalau suara nih Pak, Tapi ditahan dalam arti. kalau ada senyum tidak sampai mengeluarkan suara tidak batal. Sudah ada. Iya, kalau menahan tawa jangan saya batal ya. Yang membatalkan tertawa itu yang apa sampai mengeluarkan suara keluar huruf. Sama yang ngakal-ngakal itu batal. Sebentar. Pada waktu kita tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, bacaan asyhadu alla ilaha illallah, tangan kita kan menghempal sambil mengacungkan derajat. Kemudian ada di sisi lain ada orang yang pada waktu tahiyat tangannya bergerak terus macam Muter ya. batal atau itu memang aliran mereka semacam itu. Ya itu memang beda Pak. Ya bukan aliran madzhab itu, madzhab lain memang seperti itu. Madzhab lain, nah itu kayak gitu digerakkan. Dan ini kan termasuk anggota yang ringan kan ya, tadi ya. Kayak orang pukul doa ya. Jadi kalau begini akeh itu bukan madzhab Syafi'i, madzhab lain ya. Nah, itu tidak masalah. Iya. Karena kita tetap ini toh. Yang madzhab lain yang ada yang seperti itu. Mana sing kaya gini. Semuanya malah gerak-gerak pokoknya. Iya. Itu tidak batal ya. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salat berjamaah itu kadang-kadang
inginnya kan sholat supaya bagus diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita makmum imamnya bacaannya sumberut karena tajwidnya tidak benar, harusnya salah. Itu bagaimana sebaiknya kita jadi makmum, apa terus mengikuti atau kita memisahkan diri. Terus itu satu. Yang kedua, misalnya kita sedang sholat di rumah, tiba-tiba di depan ada orang assalamualaikum, kita boleh jawab itu membatalkan boleh atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah imam yang tidak sesuai kriteria itu memang dulu kan sempat dibahas ya, masalah memang dilema kan. Kadang cara bacanya cara benar tapi dari tokoh masyarakatnya. Ya. Saya ngono ya. Dikandani piye jadi yang awal. Ya, mau dilarang. Karena nanti ngobaran ya. Tapi kita ada satu pendapat yang tepat bahwa kita boleh bermakmum pada siapa saja. Ya, boleh siapa saja. Karena mereka itu fajir itu apa? Oke, sedang menyesal menurut. So ini konteksnya dalam artian husnuzon, bahwa setiap orang yang sholat itu pasti menjaga dirinya agar jangan sampai sholatnya batal. Dari sini itu orang tersebut boleh dimaklumi. Senajan buah WDP itu batas perahu mau. Ya, jadi pendapat kita enak. Ada repot ya. Memisahkan diri ke kono kan itu ya dilarang tersinggung ya wes ya. Jadi kita sebagai makmum harus bahwa setiap orang yang sholat itu pasti menjaga dirinya agar jangan sampai sholatnya batal. Jadi kalau ya setiap kita yang melakukan sholat pasti akan menjaga diri Pak. Bagaimana caranya biar supaya sholat kita tetap kita nggak sah secara turunan. Walaupun toh ada penilaian lain mungkin dari makmum yang menyatakan sholat kita dianggap apa? Sembarawut. Orang batak orang sah gitu ya. Tapi kita harus berbaik, repot ya. Kemudian yang kedua dia tadi ya, dia juga sama, cuma dia itu naik coroke Jawa termasuk akan diketik Pak. Dia mau Jawa, jadi dia itu termasuk apa ya dalam bahasa termasuk pembahasan dalam bahasa kalam. Dan sama sebagaimana pertama tadi, kalau sampai menimbulkan huruf, dua huruf itu apa? Membatalkan. Cuma kalau huruf itu membatalkan. Jadi kasih kritik, jauh masalah dendam. Tapi sebenarnya ya yang paling mudah itu kalau misalkan ada tamu, ya kita keraskan bacaannya Pak. Maksud dendam ya, kita keraskan apa? Bacanya. Atau dijawab tapi bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini apa? Terus itu. Nah, kalau Rasulullah dijawab Pak. Pada teman. Tadi sih ya daripada aman. Jadi dia itu mau memang hilang ya. Jadi yang sulit menyetandarkan itu loh. Direksi pembantu sekolah umum, sebelum mau dia mau orang dia mau job itu. Jadi ya yang paling mudah tadi, misalnya pakai meneruskan apa? Bacaan. Dan kalau paling baik adalah berusi, penting dia dari sholat. Terus, oke. Yang halal itu berkata 4 kalimat atau B. Nah sekarang untuk waktu kemarin itu yang Ustaz juga bilang itu, tapi setelah ada penjelasan contohnya duduk apa? Oke, Hati deh, hati. Kata.
empat kalimat, tapi setelah contohnya kok empat kata, terus akhirnya kalimat kan saya coret kata, nah tadi kalimat lagi yaitu penjelasan itu yang satu. Nah yang kedua itu tentang tadi yang orang bodoh, tadi kan kriterianya orang bodoh dua. Nah sekarang kalau bodoh sebenarnya yang saya tahu kan orang bodoh IQ orang itu kan ada gede, indise, idiot, normal, pandai, dan akal yang terakhir kan jenius gitu ya. Nah untuk bodoh kemampuannya karena memang IQ-nya untuk menyerap itu kurang dan memorinya juga pendek, bagaimana? Terus untuk yang ketiga, itu borongan. Nah, saya sholat sudah takbir. Nah, terus ada orang di samping dan datang, terus duduknya ada semut kebut gitu di antaranya saya kan. Nah, terus setelah selesai sholat itu barangkali ada semut, saya kan apa duduk. Nah, terus kebukaan itu ada makan semut. Bagaimana? Ngeten. Kalau bahasa ucapan yang membatalkan secara mutlak itu 4 kalimat. 4 kalimat. Ya 4 kata maksudnya ya. 4 kata itu membatalkan secara mutlak. Mun bisa bocor, Bu. Kayak nama Indonesia lah. Oh ya. Kata. Kalimat itu dalam bahasa apa? Kalau dalam bahasa kita 4 kata. Kalau dalam kalimat kan akeh, Pak. Itu kalau 4 kalimat atau lebih membatalkan. Nah kalau bahasa yang tadi itu dalam konteks ucapannya sedikit. Kalau ucapannya sedikit, itu nantinya dilihat disengaja atau tidak gitu. Kalau disengaja, nah kalau dia yang beda tadi. Kemudian yang kedua masalah kalau donasi ya tidak bisa dan artinya misalnya orangnya memang bodoh pasti profesor pelajaran itu ya tidak masalah. Memang sekolah harus pinter kan tuh. Iya, kalau itu semampunya ya. Butuh itu loh Pak. Butuh itu belajar. Masalah iso nih itu soal lain. Jadi minimal benar rekaman itu, oh ini pernah ngaji juga. Ada kemudian terus belajar iso lagi. Memang dasarnya akan detail ya. Biasa mampu nih. Lalu kan nyetan. Di antara kewajiban adalah sholat. Sholat itu mau wacana itu apa saja. Biasanya ini kalau bisu itu sholat, bukan berarti mau bisu berarti orang sholat, kalau suruh ya pakai isyarat bisa ya. Jadi untuk orang yang tidak normal itu nanti standarnya bukan pakai standar normal, sebisanya. Gitu ya. Anak pengajian itu. Masalah keterangannya itu belakangan ya. Kemudian yang masalah sejadah tadi, kalau misalkan ada orang lain yang ngebukkan apa sajadah, kemudian ada semut yang pergi atau sajadah kita memakai ya, asal pas layak sholat udah ditempel udah pokok. Yang tidak boleh kan ketika bersambung ya, bersambung. Kayak gitu loh, misalnya ini di pas layak sujud asal udah tempel udah masalah. Ya. Kan kita dapat ya sholat di antara yang bisa suci kan badan, pakaian dan tempat. Harus suci, tidak boleh najis. Nah berkaitan dengan tempat yang digandari tempat sholat yang harus suci itu adalah tempat yang bersambung dengan badan orangnya atau dengan pakaian orangnya. Itu tidak boleh bersambung dengan perkara yang najis. Jadi kalau sholat pas saya sujud kok ini sore orang najis asal tidak bersambung dengan masalah. Oh kalau
kalau itu berarti terbukti batal. Kalau sudah berarti terbukti batal. Kalau saja, karena tadi ada kesalahan. Ada kesalahan yang ternyata ketika pas sujud kita menginjak apa? Menginjak bangkai sport gitu. Coba diulangi. Ini ngerti orang. Itu kalau mau dipastikan apa? Menginjak. Oke. Tapi aneh bu. Nek sedekah kan aneh bulune ya. Nek sedekah kan aneh bulune gitu ya. Aneh bulune. Lah otomatis nek semute ning kono berarti mau hilang. Orang kata ya. Nek kalau berarti enggak orang bakal. Soalnya kata ya. Sing bakal nek wis kaya bakal itu disujudi sebatas. Orang ngerti ya udah tahu kalau ternyata di dalamnya ada dan pas main sujud orang persis sujud yang seperti itu udah batal. Soalnya mau nih dalam umumnya sedekah sama umumnya beda ya kayak dulu nih sehingga sujudnya tidak persis disebut mati gitu ini mulu nih cuma yang jeronya Allah apa yang mau ya terus apa Bona. Saya bisa jelaskan untuk yang nyamuk kalau bergeraknya atau karena nyamuk walaupun tidak sengaja batal ya di tangan atau di bagian tubuh. Kemudian terkait najis itu kalau misalnya kita punya luka itu misalkan akibat gerakan sholat lukanya terbuka ada darah sedikit entah itu setetes atau setengah tetes itu termasuk batal atau tidak? Darah dari luka. Kalau masalah luka darah luka itu kalau memang sedikit dan tidak disengaja tidak batal. Berarti berbeda dengan kita nggak masuk nyamuk tapi nggak sengaja nyamuknya. Iya sama. Kalau nyamuk nempelin bokong, terus video sangkai, berarti duduk terus, itu udah batal ya. Iya. Udah batal karena tidak ada kesengajaan ya. Sedikit tuh tidak ada kesengajaan. Cukup. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina wa ahfadhum lana min fadlika rabbana wa lana musallama wa yaghfir lana wa yarhamna wa muslim. Allahumma inna nas'aluka fadlan nabiyyin wa rahmatal mursalin wa hidayatan ila al-muttaqin. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akhrijna bil taqwa wa zayyinna bil afiyah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.